Hai, saya Murni sebagai ibu satu. Hai, aku Luli Dayati sebagai bidan 1. Hai, saya Nabila Rahma berperan sebagai ibu 2. Bukan selingkuhan ya. Bye. Halo, aku Nabila Rahma. Di sini aku berperan sebagai bidan 2. Halo semua, perkenalkan aku Lutfia Irunisa. Di sini aku berperan sebagai moderator pada sosialisasi mengenai perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin di Zoom meeting. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana Bu kontraksinya Bu? Oh gitu. Kalau itu saya cek dulu ya Bu. Terus ya Bu, saya ukur dulu sebelumnya. Permisi ya Bu. Lalu ya Bu. Kalau berat saya normal Bu. Ya Bu, sebenarnya sudah selesai. Oh, sebenarnya sudah normal ya Bu, tidak tinggi banget. Bu, karena ini udah mulai kenceng-kenceng lagi ya Bu, lebih sering ya Bu, permisi dulu ya, saya cek dulu dasar bukaan berapa ya Bu, bisa posisinya dibikin ini ya Bu, makan ya Bu. Sebentar saya. Ibu permisi ya Ibu, saya buka dulu ya Ibu. Ibu bisa tarik nafas ya Ibu. Tarik nafas ya Ibu. Bentar, Bu. Oh, dan alhamdulillah udah sampai bukaan 8 ya Ibu. Nanti kalau sudah kenceng-kencengnya makin sering nanti Ibu bisa direkamnya aja ya Bu. Posisinya Bu bisa posisinya dibikin senyaman begini Ibu. Bu, nanti kalau mulai kenceng-kenceng lagi Ibu bisa tarik nafas itu ya Bu. Karena bisa sudah selesai, saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Oh, betul dengan Ibu Rahel? Iya benar. Dari kalangan saya Bu ya? Iya. Oh, iya.
Oh iya, ibu nggak perlu takut ya bu ya. Ini rumahnya anggap saja seperti rumah sendiri. Kalau boleh tahu, ini ibu udah hamil berapa bu? Ini baru hamil pertama, usia udah 40 minggu. 40 minggu ya. Wah, sudah lumayan ya bu ya. Iya ibu, ini kan dianggap rumah sendiri aja, nggak perlu khawatir. Kalau misalnya ada apa-apa nanti bilang aja kepada saya atau petugas yang lain, atau nanti ibu bisa tekan tombol ini ya ibu ya, bisa beli ya. Iya. Dan ya bu, ini biar ibu relax juga, saya putarkan musik terlebih dahulu ya bu ya. Biar ibu merasa tenang, nyaman. Bentar ya bu ya. Iya. Nah, ini saya putarkan dari musiknya. Nah ini agak kayak aliran, ibu dinikmati saja sambil ditarik nafas yang panjang, relax. Udah ya bu ya, ini gimana ibu, masih ada rasa takut atau khawatir enggak? Saya kan baru panggilan pertama ya bu. Saya tuh ada rasa takut mau melahirkan gitu, nanti terjadi apa-apa gimana gitu. Iya, itu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nah ini yang penting ibu itu tetap semangat aja waktu apa mau keluar akibatnya. Kalau boleh tahu ini kok ibu sendirian, nggak ada suaminya, ini gimana? Suaminya baru pergi bu cari makan tadi. Ya Allah, nanti kalau misal ada apa-apa malah takutnya terjadi apa sama ibu ya. Kalau lain kali kalau misal suaminya mau keluar, nanti bisa minta tolong kepada petugas di depan, atau nanti ibu juga bisa pencet tombol di samping ini ya bu, supaya ada teman ngobrol. Kalau sendiri nanti ya takut kalau ada apa-apa gimana. Ya gitu ya bu ya, kali nanti konfirmasi dulu ya. Iya bu. Kalau keluarga yang lain juga nggak ada ya? Nggak ada. Ada sibuk semua bu. Iya ya Allah. Sibuk semua ya bu ya. Pokoknya ibu ya kalau bisa ada apa bilang aja sama tugasnya ya. Iya. Nah ibu gimana ini, masih nyaman ini kondisinya gimana? Ini perutnya udah terasa kencang-kencang gitu bu. Saya mau bergerak tuh takut. Emang boleh ya kayak gerak ke kanan kiri gitu? Soalnya saya udah pegel itu bu di sini. Boleh bu, boleh. Ibu bisa ini ya, coba ya miring ke kiri. Pelan-pelan bu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, kanan kiri. Terus sambil kakinya digerakkan juga nggak apa-apa, kiri kanan gitu ya. Iya. Kiri kanan. Terus berangkat sekali sambil nanti apa suaminya kalau udah datang nanti bisa minta tolong untuk ini bisa di bagian punggung belakang ya bu ya. Oh iya. Biar lebih relax lagi, terus enggak kaku dan nyaman ya di posisi ibu ya. Iya gini. Ini kayak gini saya pijat kayak gini rasanya gimana bu? Lebih nyaman gitu bu. Iya lebih nyaman ya. Kadang kan kayak nyeri-nyeri gitu ya bu ya di bagian sini ya, di bagian pinggang. Nanti suaminya bisa di itu ya diminta tolong seperti ini ya bu ya. Oh iya. Yang penting ibu kalau apa gerak tidur kayak gini sambil menunggu persalinan, ibu jangan sampai telentang ya bu ya. Iya bu, telentang soalnya nanti dapat mempengaruhi ibu jalan lahirnya. Iya. Ini udah ada kayak kontraksi belum bu? Udah, itu rasanya tuh kayak pengen mengejar gitu bu. Oh jangan dulu ya bu ya. Ini saya cek dulu ya. Oh iya. Udah. Iya bu, ini masih pembukaan sekitar 4. Iya 4. Ini jangan mengejar dulu ya. Iya. Tetap perbanyak tarik nafas yang panjang. Terus nanti coba tarik nafas yang panjang dulu. Hidung, terus keluarkan dari mulut perlahan. Nafas lagi. Kalau kayak pengen kontraksi atau kalau kencang-kencang gitu ya bu ya. Pokoknya nafasnya diatur. Terus bisa miring ke kanan kiri, terus sambil ini coba dimiringin ke kiri dulu biar nanti cepat lahirannya. Iya. Jangan sering itu ya bu ya, telentang ya bu ya. Iya. Sambil dilus-lus. Kalau pokoknya kalau sakit nanti sambil dilus-lus ya. Iya. Ibu ada keluhan apa bu? Nggak pengen muntah-muntah, pusing atau gimana? Sedikit pusing bu. Oh udah makan belum? Tadi udah, tapi kayak pusingnya tuh kayak
Pusing gitu ya Bu ya. Kalau itu nggak apa-apa. Apa dari ibu kan tadi khawatir juga ya Bu ya, kepikiran soalnya baru pertama ya. Nah, ini itu ya Bu, sambil saya ini aromaterapi biar ibu juga lebih nyaman lagi ya sensasinya. Ini saya nyalakan dulu ya. Ini nanti sebentar lagi nanti aromanya tuh Bu menyebar Bu, biar ibu lebih rileks lagi aja. Iya. Jangan lupa ya Bu pernapasannya ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, tinggalkan ya, lebih rileks. Iya. Jadi kita nanti kalau bisa ada apa-apa, ibu konfirmasi aja sama petugasnya. Biar nanti kami bisa membantu. Soalnya itu juga baru pertama ya Bu ya. Iya. Ya, mungkin nanti sekitar jam sorean atau nanti sekitar nanti insya Allah ya Bu, kalau lancar jalannya nanti bisa keluar dari ini ya. Iya. Makasih ya Bu ya. Kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak Bu ya? Udah ya. Ya. Intinya ibu tetap semangat. Pokoknya nggak usah mikir yang aneh-aneh. Tetap positif. Saya bisa keluar, adik bayinya bisa keluar dengan normal, dengan lancar, gitu ya. Pokoknya jangan sampai ibu putus asa, nanti malah berefek pada adik bayinya juga. Nanti malah susah keluarnya kalau kayak gitu. Tetap relax ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu atas edukasinya. Iya, itu kalau misalnya ada apa-apa nanti bilang aja ya. Iya. Ya, saya pamit dulu ya Bu ya. Tetap istirahat yang nyaman. Ya. Izin dulu Bu. Iya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Henik Istiqomah selaku dosen pengampu mata kuliah Askep Salin dan teman-teman kelompok 7 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmatnya, keselamatan, dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi mengenai perubahan fisiologis psikologis ibu bersalin guna memenuhi tugas Askap Salin. Perkenalkan, saya Lutfia Harunisa yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini yang akan dibuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada Lulu Hidayati, saya berikan kesempatan, waktu, dan tempat. Baik, moderator, terima kasih waktunya. Materi yang pertama adalah fisiologis perubahan kala 1. Yang pertama adalah durasi. Durasi bervariasi tergantung paritas psikologis, turunan kepala janin, posisi bayi, bentuk, ukuran panggul, karakter kontraksi uterus, dan lain-lain. Selanjutnya, aksi uterus, yaitu dominasi fundus atau sel dominan yang bermula dari fundus pacemaker dan merembet ke bawah. Ini berlangsung paling lama dan paling kuat di fundus, hingga mencapai puncak kontraksi bersamaan pada seluruh bagian uterus dan mereda juga bersamaan, yaitu pada saat serviks membuka dan pengeluaran janin. Selanjutnya, kontraksi dan retraksi. Tidak semuanya terjadi kontraksi pada serabut otot uterus, tetapi sebagian serabut otot yang lain menahan sebagian dari pendek otot uterus, dan juga saat relaksasi tidak rileks sepenuhnya. Retraksi merupakan pengeluaran secara progresif janin. Selanjutnya, Selanjutnya, pembentukan segmen atas dan bawah uterus. Pada akhir terjadi dua segmen atas berbeda, yaitu SAU atau segmen atas uterus, yaitu terjadinya kontraksi
dan tebal secara berotot, serta berotot. Yang lainnya SBU atau semen bahu uterus disiapkan untuk penggembungan dan pembukaan lebih tipis. SBU berkembang dari isthmus dan memanjang 8 hingga 10 cm. Yang selanjutnya penipisan serviks. Serabut otot yang mengelilingi lubang pada leher rahim akan tertarik ke atas oleh SAU yang berretraksi. Serviks menyatu ke dalam segmen bawah uterus. Saluran serviks melebar ke arah lubang pada leher rahim. Pada primigravida, lubang luar leher rahim akan tetap tertutup hingga serviks menjadi rata di atas bagian janin yang mengalami penurunan. Sedangkan pada multigravida, lubang luar serviks mulai membuka sebelum penipisan selesai. Pada multipara, serviks tidak akan menipis hingga sepenuhnya. Selanjutnya pembukaan serviks. Proses pembesaran lubang luar serviks dari tertutup rapat menjadi lubang yang cukup besar untuk kelahiran bayi jika penuh 10 cm. Terjadi akibat kerja uterus serta tekanan yang berlawanan oleh kantung membran dan bagian janin yang turun. Kepala janin yang menekan serviks akan membantu pembukaan secara efisien. Tekanan pada serviks yaitu fundus uterus berkontraksi. Selanjutnya pendarahan. Pendarahan akibat pembukaan serviks, sumbatan pada serviks akan menghilang, yaitu lendir bercampur darah. Darah berasal dari pembuluh-pembuluh halus yang pecah dalam lapisan korion. Waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Lulu untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai tekanan oleh janin. Selama satu kali kontraksi uterus akan mendorong ke depan dan gaya kontraksi fundus akan diteruskan kutub atas janin, menyusuri badan janin, dan gaya tersebut juga dialami oleh bagian janin yang menyodor ke serviks, disebut dengan tekanan janin. Lalu selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah akan meningkat selama kontraksi dengan kenaikan sistolik kurang lebih 10-20 mmHg dan tekanan diastolik kurang lebih 5-10 mmHg. Di antara kontraksi-kontraksi tekanan darah tersebut akan kembali ke tingkat prapersalinan. Perubahan posisi ibu dari terlentang menjadi miring ke samping akan menghilangkan perubahan dalam tekanan dari ibu selama kontraksi. Rasa nyeri dan takut atau khawatir akan meningkat. Lebih lanjut. Selanjutnya, ada metabolisme. Selama persalinan, baik metabolisme karbohidrat aerobik ataupun anaerobik akan meningkat secara perlahan dan terus-menerus. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kecemasan serta kegiatan otot kerangka tubuh. Lanjut. Lalu ada suhu. Suhu akan sedikit naik selama persalinan, paling tinggi selama dan segera setelah kelahiran. Untuk dianggap normal, kenaikan tidak boleh melampaui 1-20 derajat Fahrenheit atau 0,5 sampai 1 derajat. Selanjutnya, lalu terdapat denyut jantung. Perubahan yang mencolok selama kontraksi atau kenaikan tersebut terjadi selama kontraksi berlangsung. Penurunan yang mencolok selama masa kontraksi tidak terjadi jika wanita tersebut dalam posisi miring bukan terlentang. Angka denyut jantung antara kontraksi sedikit lebih tinggi dibandingkan selama periode segera sebelum persalinan. Menjadi mencerminkan kenaikan dalam metabolisme yang terjadi selama persalinan. Selanjutnya, pernafasan. Kenaikan sedikit dalam angka pernafasan adalah selama persalinan dan hal ini mencerminkan kenaikan metabolisme yang terjadi.
Hyperventilasi yang lama adalah tidak normal dan dapat menyebabkan alkolisis. Baik, materi selanjutnya mengenai perubahan renal akan disampaikan oleh Saudari Murni. Kepada Saudari Murni, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, yang selanjutnya perubahan renal. Poliuria sering terjadi selama persalinan. Mungkin diakibatkan oleh output kardiak yang naik selama persalinan dan kemungkinan besar kenaikan dalam angka filtrasi glomerular serta aliran plasenta renal. Selanjutnya, kemudian perubahan gastrointestinal, yaitu kemampuan gerakan gastrik serta penyerapan makanan berkurang ditambah pengurangan sekresi dari gastrik selama persalinan atau membuat pencernaan menjadi terhenti dan menghasilkan waktu pengosongan usus menjadi sangat lambat. Selanjutnya, kemudian perubahan hematologis, yaitu gula darah akan berkurang selama persalinan dan akan turun secara menyolok dan persalinan yang lama dan sulit sebagian besar diperkirakan karena peningkatan uterus dan otot-otot dalam tubuh. Selanjutnya, kemudian perubahan fisiologi skala 2, yaitu kontraksi uterus bertambah kuat, sering dan semakin lama, kurang lebih 2 menit selama 60-90 detik. Intensitas tinggi dan semakin ekspulsif. Selanjutnya, yaitu vulva dan anus. Saat kepala janin berada di dasar panggul, perineum mulai menonjol dan menjadi lebar, depan anus terbuka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Murni atas penyampaian materinya. Baik, selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Lala. Kepada Lala, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Via atas kesempatannya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Murni tadi mengenai perubahan fisiologis pada kala 2. Jadi mengenai vulva dan anus itu terdiri dari 96% janin dalam uterus, di mana presentasi kepala yaitu ubun-ubun kecil berada di kiri depan. Sedangkan untuk presentasi di kanan belakang itu dan sekitar 11% dan kiri belakang sekitar 8%. Selanjutnya, untuk presentasi kepala, itu kepala lebih besar dan lebih berat serta berbentuk uterus sedemikian rupa, di mana volume bokong dan ekstremitas yang lebih besar berada di atas, yaitu berada di ruang lebih luas, sedangkan kepala berada di bawah, di ruang yang lebih sempit. Nah, untuk ini terdapat 3 faktor yang penting pada persalinan, yaitu yang pertama kita harus mengetahui kekuatan ibu terlebih dahulu, di mana kita harus mengetahui kekuatan his dan mengejan dari ibu. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana keadaan dari janin lahir ibu. Apakah sudah dapat menemukan janin lahir yang tepat atau belum. Yang ketiga, kita harus tahu janin, di mana posisi janin kita harus sudah pastikan berada di bawah panggul ibu atau belum. Yang keempat, selanjutnya yaitu his, di mana pada his ini itu menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah, masuk ke dalam rongga panggul. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan psikologis dari kala 1. Next. Nah, di sini kita perlu mengetahui teman-teman bahwa selain adanya dukungan fisiologis, kita juga harus mengetahui dukungan psikologis dari ibu bersalin. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang memengaruhi dukungan terhadap perubahan psikologis ibu bersalin. Yang pertama, yaitu lingkungan, di mana apabila lingkungannya stabil, maka ibu dapat rileks dan tenang selama
melakukan proses bersalin. Yang kedua, yaitu teman yang mendukung. Di mana teman yang mendukung ini itu bisa diposisikan sebagai suami atau keluarga atau juga dari bidan ataupun tenaga medis lainnya yang senantiasa mendukung ibu selama proses bersalin. Yang ketiga, yaitu mobilitas, di mana mobilitas atau gerak ibu di dalam bersalin itu sangat memengaruhi. Apabila ibu terlalu bergerak, itu dapat memengaruhi perkembangan janin atau turunnya janin di bagian panggul. Nah, untuk posisi tepat di mobilitas itu dianjurkan untuk berbaring sebelah kanan atau kiri dan tidak dianjurkan untuk terlentang. Selanjutnya yang keempat, yaitu pemberian informasi teknik relaksasi. Nah, di sini ibu dianjurkan untuk bernapas, yaitu menghirup dari hidung dan mengeluarkan dari mulut, sehingga ibu tetap rileks di dalam posisi bersalin. Selanjutnya yang kelima, yaitu percakapan. Nah, penting sekali bagi ibu, di mana percakapan ini membantu ibu untuk semakin rileks di dalam menghadapi persalinan, serta dapat mengurangi kekhawatiran ibu terhadap hal-hal selama proses persalinan nanti. Selanjutnya yang terakhir yaitu dorongan semangat, di mana dorongan semangat ini dapat diterima ibu dari keluarga, baik itu dari suami dan tenaga kesehatan yang senantiasa mendampingi ibu selama proses bersalin. Next. Nah, untuk materi psikologi selanjutnya, yaitu mengenai reaksi maternal pada masa intranatal unik, yaitu baik individual, bervariasi, atau intensitas frekuensi dan waktu pemunculan. Nah, di sini teman-teman dapat dipengaruhi dari respon ibu. Jadi, respon ibu ini tuh dapat dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama, dari kultur atau latar belakang budaya. Nah, di mana pengaruh dari latar belakang ibu, dari tempat tinggalnya, dari sukunya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap psikologis ibu yang bersalin. Yang kedua, yaitu statusnya. Nah, di mana status ini itu apakah ibu ini seorang istri ataupun single parents ataupun hamil di luar nikah atau bagaimana. Nah, itu sangat memengaruhi di dalam proses persalinan ibu. Yang ketiga, yaitu daya adaptasi ibu. Di mana ibu harus bisa beradaptasi dengan baik waktu bersalin. Nah, ini sangat penting perannya yaitu dari pihak suami atau pihak keluarga atau tenaga medis. Nah, ini tuh diperlukan kerjasama yang kuat. Selanjutnya, yang keempat, yaitu personality atau kepribadian. Di mana kepribadian ini itu diambil dari karakter ibu sendiri. Nah, hal ini dapat diambil dari sebelum persalinan. Itu pasti ibu telah melakukan prenatal. Nah, di sini ibu itu dianjurkan untuk menyiapkan kepribadiannya menjadi seorang ibu yang baik dan bagaimana ibu ini itu bisa menjalani proses persalinan dengan lancar, dengan terapi-terapi ataupun dengan hal-hal yang telah dianjurkan oleh tenaga medis waktu beliau kontrol. Selanjutnya, yaitu yang kelima, jumlah paritas. Nah, di sini itu sangat memengaruhi apakah ibu ini hamil anak pertama, anak kedua, ketiga, ataupun bahkan sebelumnya pernah keguguran. Nah, ini tuh sangat berpengaruh sekali terhadap mental ibu. Selanjutnya yang keenam, yaitu suasana kamar bersalin. Nah, di mana suasana kamar bersalin ini dianjurkan supaya kita sebagai tenaga kesehatan ke depannya bisa membuat suasana menjadi tenang, rileks, misalkan dengan menyalakan atau memutarkan musik yang rileks seperti air mengalir atau bahkan suara-suara yang tenang sehingga ibu tetap rileks selama proses bersalin. Selanjutnya yaitu body image, di mana seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa gerak ibu itu juga harus tepat dan benar agar penurunan kepala di bawah panggul ibu tepat. Selanjutnya itu role model. Nah, di mana role model ini bisa didapat dari ibu bahwa support atau semangat ibu selama bersalin itu dapat dipengaruhi dari beliau mencontoh seperti siapa. Seperti beliau mencontoh seperti ibunya, atau bahkan beliau ingin atau termotivasi ingin melahirkan anaknya dengan normal dan sehat. Nah, ini penting sekali diterapkan oleh ibu bersalin. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu support atau dukungan. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik dari suami, dari ibu, ataupun dari tenaga kesehatan. Next.
Nah, jadi ada beberapa latar belakang atau kultur di sini. Nah, untuk latar belakang yang pertama, seperti budaya tadi, itu dapat ditampilkan dari ekspresi kecemasan atau kesakitan. Tapi ada juga budaya yang menyebutkan agar mengekspresikan seluruh perasaan yang dirasakan, di mana budaya setempat sangat berpengaruh terhadap mental ibu. Next. Selanjutnya yaitu status wanita. Nah, ini berpengaruh juga tingkat pendidikan ibu, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka edukasi yang didapat dari ibu pasti lebih tinggi. Nah, itu berpengaruh juga terhadap pola pikir dan perkembangan ibu selama proses bersalin. Apabila ibu semakin paham terhadap persalinan, maka semakin mudah ibu dalam melakukan adaptasi persalinan. Dan juga mudah melakukan rangsangan yang diterima baik itu dari tenaga medis maupun dari pihak keluarga. Next. Selanjutnya yaitu personality atau kepribadian, di mana ibu itu memiliki kepribadian. Apakah beliau itu mandiri, terus ada juga ibu yang manja atau bahkan kemana-mana ingin ditemani. Nah, ini sangat berpengaruh sekali bahwa personality itu penting yang dihadapi oleh ibu bersalin. Semakin ibu mandiri atau semakin ibu paham, maka semakin mudah di dalam melakukan proses persalin. Serta support dan dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar, tenaga medis, serta semangat dari ibu sendiri itu juga sangat penting dalam menghadapi masa sulit di dalam persalinan. Next. Selanjutnya yaitu jumlah paritas, di mana apabila ibu udah terbiasa, maksudnya udah bersalin, yaitu sekitar hamil anak keempat atau anak ketiga. Nah, itu semakin mudah di dalam melakukan proses persalinan karena sudah pernah melalui jalan lahir yang sama. Selanjutnya body image, yaitu cara pandang, yaitu bentuk dari tubuh ibu, apakah ini sudah betul, ataukah ini ada posisi yang salah yang dapat menghambat proses persalinan. Nah, ini sangat penting juga, serta role model atau pengalaman, yaitu pola pikir dari ibu sendiri, serta contoh bagaimana ibu bisa menghadapi persalinan dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas penyampaiannya. Selanjutnya, materi mengenai suasana kamar bersalin akan disampaikan oleh Nabila Rahel. Pada Rahel, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk yang selanjutnya adalah suasana kamar bersalin. Stresor yang kuat pada saat bersalin bisa berasal dari yang pertama, lingkungan bersalin yang masih asing, kemudian petugas kesehatan yang belum dikenal, kemudian suara yang membuat cemas, kemudian bau yang tidak sedap, lalu privasi yang terjaga, prosedur tindakan yang membuat tidak nyaman. Next. Untuk selanjutnya, reaksi umum yang sering timbul pada kala pertama, yaitu yang pertama keseimbangan kontrol diri, yang kedua adalah anxiety atau kecemasan, itu bisa terjadi bila seperti middle anxiety dan moderate anxiety, kemudian perasaan bermusuhan, lalu pengekspresian rasa sakit dan kegembiraan dan ragu-ragu. Next.
Untuk selanjutnya adalah perubahan psikologis skala 2. Ibu menyadari, yang pertama itu ibu menyadari bahwa bayinya akan segera lahir, nyeri dan rasa tak nyaman akan segera berakhir. Ini akan membuat ibu bertambah kekuatan mengedan. Untuk yang kedua, reaksi yang bisa dimunculkan seperti panik, terkejut, frustasi, marah, merasa panas, dan akan berusaha menyiapkan apa saja yang menutupinya. Tak peduli siapapun yang ada di kamar bersalin. Next. Untuk lanjutan perubahan psikologis skala 2 itu ada juga rasa meneran memberikan rasa puas yang sangat tinggi. Jadi, ibu sangat menginginkan bayinya segera lahir. Next. Untuk selanjutnya ada perubahan psikologis skala 3 dan 4. Itu yang pertama, segera setelah persalinan, ibu ingin mengetahui apakah bayinya sehat dan normal. Kemudian yang kedua, tangisan pertama bayi dan melihat senyumnya, hal yang sangat diinginkan ibu. Yang ketiga, emosional yang ditampilkan ibu seperti menangis dan tertawa. Next. Untuk selanjutnya perubahan psikologi skala 3 dan 4 yang kedua, yang pertama ada juga skala 4 merupakan jam pertama dari pasca persalinan yang menentukan bagi hubungan antara ibu, anak, dan keluarga, dan bagi permulaan dan pertalian dan keterkaitan antara orang tua dan anak. Ya, kemudian ada juga Clausa dan Kennel yang menyebutkan bahwa jam pertama kebersamaan antara ibu dan anak merupakan masa sensitif ibu atau masa unik. Kemudian juga ada bidan perlu mengetahui perbedaan orang tua dari berbagai budaya dalam memperlihatkan cara mereka mengenal bayinya. Terima kasih. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Kehamilan adalah hal yang fisiologis, artinya normal bagi seluruh ibu yang mengalami proses kehamilan, persalinan, maupun nifas. Rasa nyeri atau rasa sakit, khawatir, dan cemas adalah hal yang normal dan hal yang akan kita rasakan. Maka tersebut jangan kaget ataupun jangan khawatir mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi ibu yang pada saat melahirkan maupun pada masa persalinan. Untuk itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kami akan menyarankan kepada wanita yang sedang lagi persiapan kehamilan maupun sedang melaksanakan persalinan, diwajibkan untuk selalu mengikuti anjuran dari bidan atau melakukan yoga untuk memperlancar dan mempermudah proses persalinan tersebut. Sekian dari kelompok 7. Bila ada kata-kata yang berkurang berkenan, saya ucapkan maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Cute sekali.